warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi. Ya, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah karakter keislaman. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai najis. Najis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitah, yang ketiga najis mughaladah. Yang pertama najis mukhafafah. Najis mukhafafah merupakan najis ringan. Cara mensucikannya yakni dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis, seperti contoh pada air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI atau belum makan. Yang kedua, najis mutawasitah. Najis mutawasitah merupakan najis sedang. Najis ini berasal dari kubul dan dubur baik manusia maupun hewan kecuali bangkai. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh air pada tempat yang terkena najis. Najis mutawasitah ini pun terbagi menjadi 2. Yang pertama najis hukimiyah, yang kedua najis ainiyah. Najis hukimiyah yaitu najis yang tidak tampak tetapi diyakini ada karena adanya zat, bau dan rasanya yang jelas. Contoh kecil ketika mendapati air kencing yang sudah kering. Cara mensucikannya adalah dengan menyiramnya dengan air yang suci. Kedua, najis ainiyah. Najis ainiyah secara kasat mata terlihat baik zat, rasa, warna dan bau. Cara mensucikannya dengan menghilangkan 4 unsur najis, warna, bau, rasa, dan zat tersebut atau menyiramkannya dengan air. Adapun ketika menghilangkan najis tersebut, bau dan warnanya sulit dihilangkan, maka yang demikian bisa dimaafkan. Kemudian yang terakhir, najis mughaladah. Najis mughaladah merupakan najis berat. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh menggunakan air suci sebanyak 7 kali dan 1 diantaranya dengan tanah dicampur dengan air. Contohnya yakni pada bekas jilatan anjing dan babi. Baik, selanjutnya macam-macam air dalam taharah. Yang pertama, air mutlak. Air itu masih asli, belum digunakan untuk bersuci ataupun benda najis. Hukumnya suci mensucikan. Contohnya seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air dari hasil hujan es. Yang kedua, air mustakmal. Air yang telah digunakan untuk bersuci yaitu air yang menetes dari tubuh seseorang yang berwudu ataupun mandi. Hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air yang tercampur dengan barang yang suci. Air yang tercampur dengan barang suci atau barang yang bukan najis, hukumnya tetap suci. Contohnya seperti air yang tercampur dengan sabun, tepung. Yang keempat, air yang tercampur dengan najis. Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki 2 kemungkinan hukum. Yang pertama, bila berubah rasa, warna atau aromanya maka hukum air tersebut menjadi najis. Yang kedua, bila tidak berubah rasa, warna atau aromanya maka hukum air itu suci dan mensucikan. Baik, selanjutnya ada macam-macam hadas. Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua ada hadas besar. Hadas kecil yaitu kotoran yang maknawi berada pada anggota wudhu. Contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, menyentuh kemaluan tanpa alas, dan tidur nyenyak. Cara membersihkannya yaitu dengan wudhu. Kemudian ada hadas besar, yaitu sesuatu yang maknawi yang berada pada anggota seluruh tubuh. Seperti contohnya mengeluarkan air mani, terhentinya haid, berhubungan suami istri. Cara membersihkannya dengan mandi wajib. Kemudian pembahasan selanjutnya ada syarat syah wudhu. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu muyaziz, belum balik tapi sudah bisa membedakan antara yang hak dan batil. Yang ketiga tidak sedang berhadas besar. Yang keempat memakai air yang suci dan mencucikan. Yang kelima tidak ada yang menghalangi air yang sampainya ke kulit seperti cat, getah, kutex, tip X dan semacamnya. Yang keenam mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kemudian ada rukun wudhu. Yang pertama niat, yakni secara sadar sengaja untuk berwudhu. Yang kedua membasuh muka, yaitu meratakan air dari tempat tumbuhnya rambut di bagian atas sampai ke dagu, dan dari daun telinga sebelah kanan hingga daun telinga sebelah kiri. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Berikut video dari saya tentang cara praktek wudhu yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Allahumma fajadaya min ma'sika kulliha. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arini ru'yatal jannata wa anta anni radi. Nawaitu berdoa li ghafil nasil asgori wa lillahi ta'ala.
Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wal wujuhu wa taswadu wujuh. Allahumma atini kitabi biyamini wasini syaba yasira. Allahumma la tutini kitabi bisimali walami waro ijohri. Allahumma atini kitabi biyamini wasibni hisaba yasira. Allahumma harim syahri wa basari ala nar. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma sabit kulamaya ala sirati yawma sabitu fil aqdama ibadika sholihin. Allahumma tazilu qudamaya ala sirati finnari yawma tazilu fi aqdamu munafiqina wal musyrikin. Allahumma sabit qudamaya ala sirati yawma tusabbitu fil aqdama ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni minal ibadika sholihin. Baik, lanjut pembahasan materi berikutnya mengenai sholat. Syarat-syarat sholat itu ada 7. Yang pertama, masuknya waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga, sucinya pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, aurat laki-laki antara pusar hingga lutut. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang keenam, menghadap kiblat, dan yang ketujuh itu niat. Kemudian ada rukun sholat. Yang pertama itu niat, yaitu melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu, diperbolehkan dengan duduk atau berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca al-fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumaninah. Ruku yaitu membungkukkan badan sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher, dan kedua belah tangan memegang lutut sementara pandangan ke arah tempat sujud. Tumaninah berarti tenang, jadi tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian yang keenam itu itidal, yaitu bangkit dari ruku. Yang ketujuh, sujud dengan tumaninah, yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung di atas lantai. Kemudian yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang 10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat. Yang ke-12, salam ke kanan atau yang pertama niat keluar dari sholat. Yang ke-13, tertib, artinya berurutan. Kemudian ada sunnah sholat fardu. Yang pertama itu sunnah ucapan. Yang kedua, membaca surat setelah membaca al-fatihah. Yang ketiga, mengucapkan amin setelah membaca al-fatihah. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Kemudian ada pun sunnah perbuatan. Yang pertama itu membuat pembatas ketika sholat. Yang kedua, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada. Yang keempat, melihat ke tempat sujud.
Yang kelima, ketika ruku, posisi punggung lurus dengan ujung kepala, tidak mengangkat kepala atau menundukkannya, memegang kedua lutut dengan merenggangkan jari jemari dan menjauhkan kedua tangan dari lambung. Kemudian yang keenam, memperlama ketika iktidal dan duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh, turun untuk bersujud, mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Kedelapan, ketika sujud menyentuhkan kening, hidung, dan kedua telapak tangan ke lantai. Hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama itu berhadas, yang kedua terkena najis yang tidak bisa dimaafkan, yang ketiga berkata-kata dengan sengaja, yang keempat terbuka auratnya, yang kelima mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat. Keenam, makan atau minum walaupun sedikit. Ketujuh, bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah ataupun berjalan. Kedelapan, membelakangi kiblat. Kesembilan, menambahkan rukun yang berupa perbuatan. 10, tertawa terbahak-bahak. 11, mendahului imam dan rukun. Ke-12, murtad atau keluar dari Islam. Berikut ini adalah tata cara praktik sholat yang baik dan benar dari saya. Usolli fardhu maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'lami wa bihamdi. Subhana rabbil a'lami wa bihamdi. Subhana rabbil a'lami wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'lami wa bihamdi. Subhana rabbil a'lami wa bihamdi. Subhana rabbil a'lami wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berikut ini adalah video wirid setelah sholat, doa kepada kedua orang tua, doa belajar, dan doa setelah sholat fardu dari saya. Wirid sesudah sholat. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Membaca doa kepada kedua orang tua. Allahumma ghfirli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Doa setelah salat fardu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ijadatan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najarta minan nar wal afal indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Berikut ini adalah foto kegiatan sholat tarawih saya berjamaah bersama keluarga di rumah. Baik, lanjut materi berikutnya mengenai puasa. Syarat wajib puasa Ramadan: yang pertama itu beragama Islam, yang kedua sudah balik atau berakal sehat, yang ketiga bukan seorang musafir, yang keempat sehat jasmani dan rohani, yang kelima mampu atau kuat melakukan puasa. Kemudian rukun puasa Ramadan: yang pertama itu niat, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian sunnah-sunnah puasa: yang pertama itu menyegerakan berbuka, yang kedua hendaklah berbuka dengan kurma, kalau tidak ada boleh dengan air,
yang ketiga makan sahur, yang keempat mengakhirkan sahur, yang kelima meninggalkan perkataan kotor. Mandi janabah sebelum fajar, ketujuh membaca doa ketika berbuka, kedelapan banyak bersedekah, membaca dan mempelajari Al-Quran. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama, makan dan minum dengan sengaja, kedua muntah dengan sengaja, ketiga bersetubuh dengan sengaja, keempat mengeluarkan mani dengan sengaja, kelima haid dan nifas, keenam gila dan murtad. Baik, lanjut materi pembahasan terakhir mengenai zakat, sedekah, dan infak. Zakat adalah jumlah harga tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan sebagainya. Kemudian sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan infak yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta baik untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Berikut ini bentuk infak saya ke masjid terdekat. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata.